memblokir KK dan KTP dan memblokir nomor rekening kita ya. Apakah bisa? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas ya tentang ancaman para DC ya teman-teman, khususnya DC Aku Laku ya, yang ada mengancam salah satu dari teman kita atau saudara kita, bahwasanya beliau itu bisa untuk menghapus atau memblokir nik kita, nik KTP kita dan KK kita, dan juga rekening kita ya teman-teman. Apakah benar? Apa bisa ya kira-kira Aku Laku melakukan ini ya? Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, ada baiknya untuk teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mensupport saya dengan cara subscribe channel ini ya, agar saya juga tambah semangat ke depannya untuk memberikan edukasi dan informasi terbaru seputar pinjol ya teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mensupport. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya ke pertanyaan saudara kita ini, karena sudah diancam-ancamnya. Katanya beliau itu mau diblokir, katanya mau di apain namanya nicknya ya, nick kakaknya sama KTP-nya dan juga banknya ya, rekeningnya. Apakah bisa bang pinjol itu memblokir KK dan KTP dan memblokir nomor rekening kita ya? Apakah bisa? Jawabannya bisa teman-teman ya. Tapi kalian, saya harapkan kalian itu nonton sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham saudara-saudaraku semua ya. Di sini akan saya jelaskan apakah memang benar bisa Aku Laku itu memblokir KTP kita ya, yang katanya bisa memblokir KTP kita dan akhirnya KTP kita itu tidak bisa berlaku lagi dan bisa mengakses untuk memblokir rekening kita ya teman-teman ya. Kita akan bahas ini ya, bahas-bahas santai. Dan sebelumnya buat teman-temanku, harap waspada ya, waspada untuk ancaman-ancaman seperti ini. Kalian itu harus jeli dan kalian itu harus smart, harus pintar, walaupun tidak pintar-pintar amat, paling tidak kita itu harus paham dengan apa ancaman-ancaman yang akan disebarkan para DC-DC ini untuk kedepannya ya teman-teman. Seperti contohnya tadi itu yang katanya bisa mengakses, memblokir KTP kita, memblokir KK kita, dan memblokir rekening kita ya teman-teman ya. Nanti kedepannya itu semakin ekstrim dan semakin ekstrim teman-temanku ya, karena memang pola-pola mereka itu ya memang seperti itu, diperbaharui untuk menghancurkan mental-mental kita dan membuat kita itu tidak sempat lagi memikirkan mana yang benar dan mana yang salah ya. Baru kita nanti diancam-ancam seperti itu, lalu kita ambil apapun jalan untuk melunasin hutang-hutang kita, padahal kita itu sedang tidak mampu. Jangankan buat bayar hutang, buat biaya hidup sehari-hari aja sudah nggak mencukupi ya. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti ini teman-teman ya. Bang, langsung aja ke poinnya bang. Apakah benar-benar bisa Aku Laku itu untuk memblokir KTP kita dan KK kita dan juga rekening kita? Ya, saya jawab bisa-bisa aja. Ya, kenapa enggak? Aku Laku bisa memblokir KTP kita dan juga KK dan nomor rekening. Tapi ya, ada tapinya, itu di aplikasi mereka ya. Jadi bukan berarti kita itu KTP kita jadi nggak berlaku kalau sudah diblokir. Dia punya kewenangan apa untuk memblokir KTP, KK?
ya, nomor rekening. Coba aja kalian ya, kalian eksperimen lah. Kalian datang ke kecamatan, mengaku dari pihak Aku Laku dan bilang, Pak atau Bu, saya pengen blokir KTP ini si Fulan misalkan, ya, karena beliau punya tunggakan hutang. Palingan kalian akan diketawain ya. Mendingan kalau diketawain, kalau diusir, karena itu data pribadi, itu sudah kerahasiaan teman-teman. Nggak boleh siapapun memblokir. Yang bisa memblokir itu cuma polisi untuk keperluan penyelidikan. Sama dengan bank. Coba kalian datang ke bank mana aja lah misalnya. Misalnya ini Bank Mandiri ya. Kalian datang ke Mandiri. Kalian bilang, Pak atau Bu, saya pengen blokir dan bekukan ini rekening si Fulan. Kalian itu justru dianggap gila karena nggak bisa. Jangankan untuk memblokir, kalian pengen tahu aja, ya, pengen tahu aja rekeningnya orang yang kamu sebutkan, kalian nggak bakalan diizinkan karena itu kerahasiaan, sifatnya rahasia. Kalau polisi bisa untuk kepentingan tadi penyelidikan. Misalkan kalian mempunyai kasus korupsi atau gimana untuk mengetahui aliran-aliran dana ya teman-teman. Jadi saya harap buat saudara-saudaraku ini tidak usah terlalu panik untuk menerima ancaman-ancaman yang seperti ini. Ini belum seberapa, ini masih babak awal saudara-saudaraku ya. Di kedepannya nanti itu masih makin ada lagi teror-teroran yang sejenis ini, bahkan lebih ekstrim lagi saudara-saudaraku. Jadi saya harapkan itu kalian selalu tenang ya, dan jangan memikirkan resiko-resiko yang aneh-aneh seperti itu. Tidaklah masuk akal ya apabila pihak Aku Laku ini bisa ya memblokir KTP kita dan kakak kita, apalagi nomor rekening. Jawaban yang tepatnya itu memang bisa, tapi di aplikasi mereka, artinya kalian itu tidak bisa mengambil lagi ya di aplikasi tersebut Aku Laku sebelum kalian itu melunasi hutang-hutang kalian. Jadi kalau mendapatkan teror seperti ini ya teman-teman, kita itu harus bijak untuk menghadapinya. Kita harus teliti benar-benar, jangan sampai kita jadi korban budak pinjol baru dikasih kata-kata yang seperti itu. Kalau menurut saya ini belum terlalu ekstrim ya. Ini ancaman-ancaman ancaman ecek-ecek lah. Tapi kan setiap orang memang mempunyai mental yang berbeda-beda. Ada orang yang memang mentalnya itu ya rendah, dan ada juga yang masa bodoh ya. Jangankan kamu blokir itu, kamu mau datang ke sini satu rombongan pun saya nggak peduli. Memang karakter orang juga ada yang berbeda-beda. Tapi saya harapkan setelah kalian menonton video ini dan mengalami kejadian yang sama, serupa, harap kalian itu jangan panik. Karena sudah saya jawab di sini. Jadi tidak akan bisa mereka itu memblokir, apalagi itu urusannya kecapil ya teman-teman. Kalau KTP KK itu dokumen negara itu, apalagi ke bank nggak bakalan mungkin mau. Sedangkan saya kasih contoh lagi satu ya. Kalau misalkan bank seperti kalian punya orang tua, ini contoh aja teman-temanku ya, orang tua kita itu mempunyai tabungan, apakah kalian bisa ambil tanpa ada tanda tangan dari orang tua kalian, tanpa menggunakan ATM ya, menggunakan buku teman-teman? Apa kalian bisa ambil? Nggak bakalan bisa, kecuali ada surat kuasa dan memang orang yang bersangkutan benar-benar sudah beratnya sudah nggak ada lagi teman-temanku ya. Jadi tolonglah, saya harap lagi buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kita harus tetap waspada ya dengan ancaman-ancaman yang seperti ini. Jangan mau diancam-ancam yang nggak benar seperti ini. Memang bisa mereka blokir, tapi dibuat di aplikasi mereka ya. Kalau kalian misalkan galbay kan, berarti kalian nanti diblokir, nggak bisa minjem lagi. Coba aja galbay di aplikasi Aku Laku, baru minjem lagi di Aku Laku, paling disuruh lunasin dulu ya kan. Ya seperti itu teman-temanku.
yang dia maksud seperti itu, tapi mereka itu mengarahkan seolah-olah mereka itu bisa untuk melakukan hal tersebut, memblokir KTP kita, ya. Padahal itu nggak bisa. Itulah apa namanya, pola-pola DC ya. Mereka sudah pelajari itu semua. Dari misalkan mereka itu menyebarkan 100 ya, 100 orang yang galbay di Aku-Laku. Memang mereka tuh bisa berhasil 20-30% karena memang ada orang yang memang lemah. Di sini kurang pengetahuan dan memang mentalnya lemah. Pokoknya di galbay di aplikasi manapun itu yang dihajar itu untuk penagihan itu memang mental kita. Makanya saya fokuskan di video-video saya itu untuk memperkuat mental saudara-saudaraku. Kalau mental kita lemah ya digerus kita sama pihak-pihak DC pinjol. Ya. Jadi saya sudah jawab ya barusan itu bahwasanya Aku-Laku itu tidak bisa untuk memblokir. Kalau secara pemahaman kalian itu memblokir KTP kita yang ada ini untuk biar tidak bisa digunakan untuk apa-apa, misalkan ada keperluan lagi yang lain, nggak benar. Tapi kalau misalkan diblokir karena biar nggak bisa lagi minjem di Aku-Laku ya mungkin bisa, memang bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga ini menjawab dan semoga ini bermanfaat buat saudara-saudara saya yang mungkin nantinya akan mengalami kejadian serupa, ancaman-ancaman dari DC pinjol manapun ya teman-teman. Karena setiap bulan, setiap tahun pola-pola penagihan DC ini memang berubah-berubah, mengikuti apa namanya mindset kita semua ya teman-teman. Makanya apapun yang akan terjadi kepada kalian itu tergantung dari pola pikir kalian ya. Seperti halnya kita itu makan, saya ibaratkan makan di warung Padang ya teman-teman ya. Di warung Padang itu kan makanan rata-rata banyak yang berlemak ya. Kalau kita mempunyai penyakit kolesterol, mau makan rendang, mikir dulu. Waduh, makan rendang nih, kolesterol naik. Ya, makan peye udang, waduh, makan peye udang, kolesterol pun mau naik. Nah, ini pola pikir kita. Makan kare ada santannya, ini kolesterol naik, dan ujung-ujungnya makan nasi doang. Apa hubungannya bang? Ya jelas berhubungan. Kita makan tadi sudah, sebelum makan sudah mensugesti diri kita sendiri akan penyakit yang akan ditimbulkan oleh makanan-makanan tersebut. Ya, sama halnya dengan pinjol. Kita mensugesti diri kita sendiri, ya, bahwasanya DC pinjol itu menakutkan dan bisa membawa dampak buruk untuk kita. Padahal itu tidak ada. Ya. Jadi saya di sini selain ngoceh-ngoceh, saya ajakin kalian untuk berpikir, ya. Berpikir secara jernih untuk menghadapi gempuran-gempuran para DC-DC ini ya. Jadi saya harap sekali lagi buat saudara-saudaraku yang galbay di aplikasi manapun, jangan mau terkecoh. Kalau memang galbay, mantapkan diri untuk galbay, untuk menata hidup kita ke depannya lebih baik, untuk mencari rezeki, menjemput rezeki dari Allah ya, untuk menghidupi, untuk menafkahi anak istri bila yang punya anak istri ya. Kalau nggak punya anak istri, menafkahi kedua orang tua, saudara ya teman-teman. Semoga kalian itu dimudahkan rezekinya. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air selalu dimudahkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi dari saya cukup itu aja untuk perkuat mental hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.